Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke guys, dan pada hari ini kita akhirnya akan update lagi mengenai Shiba Inu ya. Karena kita bisa lihat Shiba Inu ikut terbantu oleh pump Bitcoin ya. Dan dalam 2 hari terakhir dia basically move sebesar berapa persen nih ya, lumayan besar kayaknya. Sebesar 45% ya, luar biasa, tembus MA 200 dan tembus juga MA 50 tadi pagi jam 7. Nah, jadi secara TA-nya kita bisa lihat dia mulai seperti mau reversal ya. Dia menembus struktur di sini ya, dia sudah menembus struktur di sini. Secara TA not that bad, not that bad. Dan sebenarnya kalau untuk buying limit bisa saja kalian tambah misalkan di MA 50, tapi tentunya buat kalian yang suka dengan projectnya ya. Nah, jadi gini, kalau untuk Shiba ini sepertinya ya kemarin-kemarin itu terutama waktu gua bahas mengenai take profits di daerah sini ya, tepatnya di weekly. Di weekly gua suruh atau bukan suruh ya, lebih tepatnya gua menyarankan untuk take profit saat dia mulai keluar dari di sini ya. Keluar di sini. Dan kalau mengikuti cara TP gua, kalau buat lo yang penasaran belum lihat videonya bisa cek, nanti mungkin satu taruh di bawah mengenai cara taking profits. Itu kalau dengan cara TP gua udah kena 2 posisi di sini untuk take profits, which is quite good ya. Dan ya itu yang sebenarnya gue sarankan, bukan untuk take profit semuanya ya, tapi baik lagi tergantung lo masing-masing ya. Kalau misalkan lo merasa project ini bagus ya lo take profit lebih kecil, tapi kalau lo merasa oh ini sebenarnya secara fundamentalnya kinda shaky ya lo bisa take profit lebih besar. Nah, itu bisa macam-macam, bisa mulai dari 5%, 10% dan lain-lain. Nah, tapi intinya apa? Taking profits gitu. Nah, gue inget banget waktu gue bahas take profits daerah sini dan sini, itu gue banyak yang cukup nge-hate ya. Karena kenapa dibilangnya, wah gue mau nge-FUD soal Shiba. Bukan mau nge-FUD sebenarnya ya, karena kenapa tidak ada aset apapun yang naik terus. Apalagi kalau movementnya seperti ini ya, terlalu cepat ya. Cepat sekali tembus Bollinger Band, 3 minggu di luar dari Bollinger Band basically ya. Jadi sangat-sangat overbought. Nah, jadi banyak yang euforik dalam masa ini. Berpikir bahwa lihat tuh, Shiba nggak akan pernah turun lagi. Dan ujung-ujungnya apa? Banyak membuat orang FOMO dan malah beli di pucuk-pucuk sini. Gitu ya. Dan gue sudah dengar ada beberapa orang yang sampai, ngegadein motor, pinjam duit buat beli Shiba. Dan lucunya orang-orang yang pinjam duit itu dan gadein motor adalah orang-orang yang nyangkut di atas banget. Gitu. Artinya apa? Orang-orang FOMO kan? Orang-orang FOMO yang masuk ke market karena ngelihat orang lain untung di Shiba. Nah, itu dia. Ya kenapa? Makanya lagi-lagi biasakan kita belilah di support. Jangan dipaksain beli di resisten ya. Karena kalau beli di resisten ujung-ujungnya ya masuknya lebih ke FOMO gitu. Karena kalau lo beli di resisten itu berarti maksain kan. Gitu ya. Nah, dan selanjutnya yang gue bahas juga setelah TP ya, gue bilang TP daerah sini dan sini, gue bikin 2 update ya, TP pertama di sini, TP kedua di sini, dan mulai turun. Mulai turun di sini, kalau kita lihat di daily-nya seperti mulai ada harapan di sini, katanya ya. Wah, enggak tuh, mana, enggak sampai tuh ke MA20 di weekly. Itu ya katanya masih jauh, mantul di sini. Dan benar terpantul. Wah, banyak yang komen, mana bang, katanya turun. Dan ternyata turun lagi. Ya, MA20 menjadi resisten di sini. Dan terus turun. Ujung-ujungnya kemana? Ujung-ujungnya ke MA20 di weekly. Ya, apakah gua dukun? No. Ya, kenapa gua bisa tahu ini terjadi? Karena sudah terjadi berkali-kali sebelumnya di aset-aset yang lain. Apa yang membuat Shiba sangat spesial sampai tidak terjadi? Ya nggak bisa. Itu aset apapun pasti ujung-ujungnya akan balik lagi ke MA20 di weekly. Pertanyaannya kapan? Biasanya apabila aset tersebut naiknya terlalu cepat seperti Shiba ini hanya dalam waktu seminggu di sini ya. Seminggu saja dia basically itu gain dia berapa di sini ya? Itu 213%, dan setelah itu naik lagi, itu dia akan kecenderungannya lebih cepat untuk mencapai ke MA20 di weekly-nya. Tapi kalau naiknya pelan-pelan dengan struktur gitu ya, seringkali terjadinya ya bisa ya panjang gitu ya. 20-nya yang menjemput gitu kesannya. Nah, kalau di sini kita bisa lihat akhirnya jebol kan. Dia jebol di tanggal 3 Januari dan setelah itu dia masih struggling bahkan sampai sekarang. Sampai sekarang pun dia masih dengan sangat jelas struggling untuk tembus lagi MA20 di weekly gitu. Jadi gini, secara garis besarnya di weekly-nya
masih belum aman ya, walaupun di daily terlihat bagus ya. Nah, makanya kenapa sekali lagi gua juga secara apa ya, bukan secara ajaran tapi secara saran gua itu jangan all in. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu gitu loh, kita nggak pernah tahu dia akan dumpnya kapan gitu ya. Dan andaikan sampai di sini ya, DMA20-nya kuat dan menahan terus si Shiba untuk naik, bisa saja seperti ini. Lanjut lagi turun. Nah, kalau sampai turunnya membuat lower low, ya siap-siap. Itu akan jadi roller coaster bagi kalian yang hodler lama untuk Shiba. Nah, makanya kenapa gue selalu preach untuk take your profits. Ya, nggak usah semuanya. Take some minimal. Karena kenapa? Waktu di sini lu happy-happy aja. Semua akan bilang, wah nih akan sampai ke 100 perak. Ada yang sampai nggak kira-kira ngomong, nih akan $1. Nah, yang ngomong $1 itu bisa ngitung atau enggak gitu loh. Karena kalau sampai Shiba $1, itu dia jauh lebih berharga dibandingkan dengan emas gitu loh. Emas itu kan sekitar 11 triliun. Itu kalau Shiba sampai $1, aduh gue lupa itu hitungannya. Antara puluhan sampai ratusan triliun. Kalian boleh hitung sendiri ya. Terlalu besar, nggak make sense. Gitu. Nah, makanya kalau gue pribadi selalu kita boleh dengar kata-kata orang lain, boleh dengar analisa orang lain, tapi kita cerna lagi. Jadi jangan sampai kita beli atau jual satu aset pure hanya karena mendengar orang lain ngomong jual atau beli. Kalian harus putar lagi di otak kalian, lalu kalian mengeluarkan analisa kalian sendiri. Gitu. Jadi jangan sampai trading karena analisa orang lain. Gitu. Oke, nah selanjutnya pertanyaannya pasti seperti ini. Oke bang, oke lah, gue ngerti, lu TP bener di situ ya. Nah sekarang gini bang, gue mau beli di mana nih? Nah untuk averaging, tentunya gini ya, kalau udah suka dengan projectnya, lu yakin dengan fundamentalnya, baru lu lihat TA-nya ya. Andaikan lu dalam posisi udah yakin nih. Ya sudah, kalian bisa mulai averaging di daerah sini, yaitu di MA50 di daily, yaitu di 0,002857 gitu. Ya bisa pasang buy limit di sini. Nah, itu untuk yang lebih cenderung konservatif gitu. Nah, untuk yang lebih agresif sebenarnya bisa saja tunggunya di pantulan MA20. Walaupun ya baik lagi ini masih masuknya sangat-sangat agresif ya, karena kita bisa lihat dia baru saja mulai ada golden cross antara 20 dan 200 dan belum ada dalam waktu-waktu dekat ini dia belum ada pembuktian bahwa MA20 di 4-hourly chart ini sudah cukup kuat atau tidak. Jadi makanya masuknya bukan cuma agresif tapi sangat agresif for now ya. Jadi kalau gue pribadi sih seperti yang kalian tahu gue lebih cenderung konservatif ya, lebih baik tunggu di MA50 di daily gitu. Nah, dan keep in mind juga andaikan lu beli di MA50 ini, siap-siap ya, berarti kan kalau di 50 ini sekitar 0,002857. Nah, sementara MA20 di weekly itu 0,003491. Nah, itu juga bisa jadi peluang untuk kalian bermain jangka lebih pendek gitu. Misalkan kalian misalnya day trader gitu. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu buying point kalian. Kalian beli di MA50 di daily, sell-nya atau si taking profits-nya di MA20 di weekly, yaitu di 0,003491, which is not bad ya, not bad secara persentase. Jadi, nah bisa macam-macam ya, bisa macam-macam. Dan nggak ada yang salah sebenarnya, tergantung kalian bisa jaga resikonya atau enggak. Apakah para day trader salah? Enggak. Apakah para hodler salah? Enggak juga gitu. Jadi ya tergantung masing-masing gitu ya. Nah, sekarang mungkin ada yang sedikit masih bertanya-tanya nih, Bang, sebenarnya kalau menurut lu Shiba ini secara fundamental bagus atau enggak? Jujurnya, kalau gue pribadi, gue merasa dia terlalu, jujurnya overhype aja. Itu karena kalau kalian coba jujur gitu ya, kalau kalian sudah pelajari secara benar-benar mengenai project-project yang masih di bawah dari Shiba nih ya, seperti Polygon, lalu seperti apa lagi, Cosmos, Chainlink, apakah menurut kalian secara use case itu Cosmos, Chainlink, lalu Uniswap, Algorand, dan lain-lain di bawah ini lebih sedikit kegunaan dibandingkan Shiba Inu? Kalau kalian sudah pelajari lebih dalam, kemungkinan besar kalian akan berkata tidak. Ya, karena kenapa? Shiba Inu ada nggak project? Ada projectnya. Tetapi jujurnya nggak terlalu revolusioner gitu, bukan sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah, hanya mereka membuat versi mereka sendiri gitu. Nah, argumennya seringkali orang bilang seperti ini, oh bang, enggak, Shiba Inu ini adalah project komunitas ya, kalau komunitasnya kuat maka pasti bisa naik. Benar, tapi at some point saat dia sudah naik ke titik tertentu,
Dan orang melihat bahwa sebenarnya secara fundamental Shiba ini nggak terlalu spesial gitu dibandingkan dengan project-project lain gitu ya. Orang akan mulai, kalau gitu ngapain gua hold terus ya? Nah, mulai banyak yang taking profits. Taking profits dan nggak beli lagi di bawah gitu loh. Dia ngerasa, wah udahlah, gue udah cukup dapat momentumnya ke atas, udah gue nggak mau beli lagi. Dan ujung-ujungnya yang kena adalah orang-orang yang dalam tanda kutip terlalu setia terhadap project ini. Itu dan nggak, wah fundamental nggak penting, yang penting kekuatan komunitas. Nah, jujurnya menurut gua kekuatan komunitas ini dalam tanda kutip ini seringkali menjadi pisau bermata dua, gitu ya. Karena berapa banyak di waktu bersamaan gitu orang-orang dengan MO atau modus operandi yang sama berkata bahwa udah yang penting komunitas kita kuat di meme coins lain yang mati. Contohnya apa? Buff Doge ya. Buff Doge ya kita sekalian aja ya kita masuk ke sini Buff Doge. Buff Doge ini dulu komunitasnya sangat kuat ya dan gue salah satu orang yang kena makiannya lumayan keras untuk urusan Buff Doge ya. Buff Doge itu waktu gue bahas itu di daerah sini ya. Sebentar chartnya sedang nge-upload ya. Dia itu di daerah sini ya, di daerah sini nih. Gue bilang stop, jangan beli lagi. Kenapa? Secara fundamental kacau. Tim dev cabut liquidity tanpa disclose dulu sebelumnya. Tiba-tiba dia bilang lagi bahwa oh apa namanya, oh enggak ini kita untuk biaya ini biaya itu. Tapi gue bertanya buat apa mereka cabut kalau mereka belum ngomong gitu loh. Kalau mereka memang benar-benar butuh si dananya ya mereka ngomong dulu dong biar nggak ada yang panik. Ini mereka tuh ketahuan mencabut dana. Nah berarti shady dong, aneh dong. Walaupun dia bilang akhirnya oh enggak kita buyback dan lain-lain, lihat kepercayaan ke projectnya hilang gitu loh. Nggak ada yang percaya lagi gitu karena nggak semua orang dengan gampang mau dibodohi dengan kata-kata oh enggak kita bukan kita diam-diam tapi kita memang perlu ya that's dumb gitu, that's dumb. Dan jujurnya waktu dia melakukan ini masih banyak yang membela gitu. Wah, lu aja nggak tahu bang, lu aja nggak tahu, lu aja nggak tahu. Dan sekarang kemana? Menurut gue nih Buff Doge ini akan menjadi salah satu contoh klasik dari meme coins yang nggak ada use case, yang ujung-ujungnya mati gitu ya. Apakah Shiba seperti ini? Ya menurut gua enggak sih ya, enggak separah Buff Doge ya. Buff Doge tuh lebih ke jujurnya konyol banget kalau mau ngomong. Kalau Shiba dia ada project ada dan tim devnya pun cenderung lebih baik lah kalau gua lihat secara kerjasamanya, secara komunikasinya. Tapi apakah dia sespesial contoh seperti Phantom, Avax gitu ya, yang otomatis mereka layer 1 gitu ya, layer 1 dan mereka benar-benar ada TVL yang jelasnya gitu si total value lock? Enggak ya, enggak di level itu. Tetapi pada faktanya kita bisa lihat secara evaluasi ya, evaluasi atau market cap si Shiba Inu ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Phantom ya. Kalau Avax enggak ya, Avax lebih tinggi ya, tapi bisa lebih jauh daripada Phantom, Matic kalah kebayang. Matic padahal kalau kalian pelajari itu secara fundamentalnya luar biasa. Basically Polygon Matic ini menyelesaikan permasalahan congestion dari Ethereum. Tapi kita lihat pada faktanya market cap dia lebih kecil dibandingkan Shiba Inu. Ya, jadi seperti itu. Kalian harus pertimbangkan di darah itunya gitu ya. Apakah Shiba memiliki fundamental? Technically yes, tetapi not that special. Nah, jadi baik lagi kalian harus pelajari lebih dalam ya. Kalau kalian merasa nggak apa-apa, yang penting komunitasnya kuat ya go ahead beli gitu. Oke, jadi closing thoughts untuk Shiba ya. Untuk Shiba sebenarnya gini ya, sekali lagi gue ulangi, gue tidak mengatakan Shiba ini tidak berfundamental. Dia punya fundamental, tetapi menurut gue nggak extremely special gitu. Jadi ya mungkin nggak satu komunitas bisa ngepam koin tertentu bisa sampai sangat tinggi. Bisa, contohnya seperti Doge ya. Dogecoin itu sempat masuk ya beberapa kali masuk ke top 10 gitu ya. Bahkan sempat mengalahkan Cardano waktu itu ya. Gue inget banget waktu itu Charles Hoskinson sampai kesel banget dia waktu itu si Doge ngalahin Cardano. Karena kenapa? Karena Doge waktu itu, apalagi waktu lagi ngepam-ngepamnya, itu literally nggak punya fundamental sama sekali. Jadi bisa nggak Shiba masuk gitu kesannya sampai ke posisi Doge waktu itu? Mungkin aja, mungkin aja. Tapi baik lagi, kita bisa lihat Doge dari posisi dia di atas terakhir sampai sekarang, turunnya lumayan besar. Dan ya baik lagi, menurut gua seperti Doge pun, apabila dia berkelanjutan tidak punya fundamental, ujung-ujungnya orang akan meninggalkan si Dogecoin. Orang akan ya antara cut loss atau mungkin take their profits gitu. Nah, jadi tentunya itu sangat berpengaruh. Makanya kenapa fundamental menjadi sangat penting.
Nah, kalau gue pribadi, untuk sekarang, Shiba secara fundamental lebih baik daripada Doge ya. Walaupun Doge juga semakin membaik sih, mulai ada roadmap dan lain-lain, tapi masih lebih abstrak dibandingkan dengan Shiba. Jadi ya untuk kalau dibandingkan head to head sama Doge, oke, dia masih menang. Tetapi baik lagi, argumen gue ke yang tadi ya, apakah lu bisa memberikan justification gitu ya bahwa seperti Polygon, Phantom gitu ya, dan Cosmos gitu, Chainlink itu kok bisa jauh di bawah dibandingkan dengan Shiba. Padahal kalau kita mau ngomong Chainlink, basically Chainlink ini token ini bukan token ya, tapi nah token ini dipakai nyaris semua dApps ya, cenderung nyaris semua dApps. Karena kenapa? Data-datanya mereka semua mengambil dari Chainlink. Nah, tetapi kita bisa lihat evaluasinya masih jauh lebih rendah. Gitu. Apakah menurut kalian itu masuk akal atau tidak? Gitu. Nah, kalau gue pribadi, nggak make sense. Artinya apa? Berarti salah satu antara dua nih, antara Chainlink, Cosmos, Phantom, dan lain-lain sangat undervalued, atau Shiba sangat overvalued. Nah, itu dia. Gua tahu nggak mana yang terjadi ya? Nggak tahu ya. Bisa saja kombinasi dua-duanya. Nah, jadi itu beberapa hal yang harus kalian pertimbangkan sebelum kalian invest lagi Shiba Inu. Gitu. Dan kalau itu secara fundamentalnya ya, secara TA-nya adalah MA20 di weekly. Nah, kalau sampai dia gagal tembus terus, nah siap-siap. Dan kalau dia membuat di sini lower low, tembus lagi close weekly di bawah dari 0,00021 something, iya siap-siap secara TA-nya buruk dan bisa kembali lagi ke titik awal gitu ya, bisa kembali ke titik awal. Karena jangan salah, sebelumnya pun Shiba itu sempat sampai di sini ya, kalau kita lihat di yang ininya, kita lihat di Uniswap ya, yang paling panjang ya datanya. Nah, dia tuh sempat ke mana ini sebentar. Ya, dia sebenarnya sempat ke sini dulu waktu ngepump awal. Nah, jadi ya kemungkinan bisa turun sampai ke sini tuh masih ada lagi. Ya, jadi harus selalu siap-siap dengan potensi seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Shiba secara ya teknikalnya, update teknikal dan juga sedikit mengenai fundamentalnya, apakah worth it atau tidak. Nah, tentunya itu kalian yang bisa menentukan. Ya, gue nggak bisa menentukan buat kalian. Kalau kalian merasa bahwa, oh bagus-bagus aja, ya silahkan invest. Ya, di tempat dimana sesuai yang gue bahas, di MA50 dan kawan-kawannya. Atau lo mau main short term juga boleh, terserah masing-masing. Ya. Tapi intinya seperti itu. Untuk long term investment, gue masih belum tertarik untuk tambah Shiba di portofolio gue. Tapi ya kalau untuk short term ya terserah kalian ya, karena kalau short term kadang-kadang fundamentals doesn't really matters gitu ya. Fundamentals ya, bukan news ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Shiba Inu, dan gua harap ya kalian yang sudah take profits di sini bisa reinvest di tempat-tempat yang lebih tepat ya. Dan buat kalian yang belum mengikuti DCWT, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan mungkin buat kalian yang masih bingung cara baca chart dan hal-hal fundamental lain, bisa juga klik di sini ada tutorials with Toshi. Dan jangan lupa juga untuk menggunakan link referral kita di bawah, untuk bisa ada toko kripto dan lain-lain, bisa klik juga di bawah ya. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.